Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1E1220003 dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Nah, kembali lagi pada video Django. Di sini kita melanjutkan dari video yang pertama. Sekarang pada video yang kedua, yaitu mengenai display data. Nah, untuk materinya kita langsung saja beralih pada web dari Wetri School. Nah, ini display data. Kita langsung beralih pada yang pertama, prepare template and view. Nah, setelah kita pada video sebelumnya, kita sudah membuat model dengan file dan data yang kita inginkan di dalamnya. Nah, sekarang ini saatnya kita menampilkan data tersebut di halaman web. Nah, kita di sini diperintahkan untuk membuat file HTML yang bernama allmembers.html dan diletakkan di dalam templates folder. Berarti kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini kita buka yang pertama My Tennis Club, kemudian Members, kemudian berada di dalam templates. Kita klik templates, lalu kita klik ini New File. Kemudian kita tuliskan nama filenya itu all members .html, lalu enter. Nah, selanjutnya kita membuat tag dari HTML. Kita pilih yang HTML5. Nah, ini kita hapuskan. Nah, di dalam tag body kita tuliskan dulu H1. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah codingan dari untuk all members.html. Nah, sekarang di sini kita sudah melihat ada kurung kurawal, kemudian ada persen. Nah, kurung kurawal, kemudian persen, ini merupakan tag dari Django yang memberitahu Django untuk melakukan beberapa logika pemrograman di dalam tanda kurung. Jadi, perlu diketahui bahwa tag yang ini, nah, yang berwarna kuning, tanda kurung kurawal, kemudian persen, itu adalah tag dari Django. Selanjutnya, setelah kita sudah membuat dari allmembers.html, selanjutnya kita akan mengubah tampilan. Kita perlu membuat data model tersedia di template. Hal ini dilakukan di dalam tampilan. Jadi, caranya di dalam tampilan itu kita harus mengimpor member model dan mengirimkannya ke template. Sekarang kita buka kembali Visual Studio Code. Kemudian kita buka My Tennis Club. Setelah itu pada Members. Di sini pada views.py kita klik ini. Nah, yang ini kita tambahkan codingan seperti yang di samping. From di sini kan create your views here. Kita hapuskan ini. Di sini kita hapuskan menjadi Nah, tadi kita sudah membuat tampilan dari members di views.py. Jadi tadi kita sudah membuat my members object dengan semua nilai model member. Kemudian kita memuat all members.html.
kemudian kita membuat objek yang berisi my members objek tersebut, mengirim objek ke template, dan juga menghasilkan HTML yang dirender oleh template. Nah, hasilnya, untuk hasilnya itu kita buka command prompt, kemudian kita menuliskan Python manage.py run server. Kemudian yang ini kita kopikan, Ctrl C. Kita di sini, kita buka tab baru. Lalu sesuai perintahnya di sini kita menambahkan /members. Lalu enter. Nah, di sini sudah tampil welcome to my first Django project. Selanjutnya kita kembali lagi. Nah, untuk yang berikutnya, Django add links to detail. Jadi sekarang ini kita sudah lanjut pada template detailnya. Nah, langkah selanjutnya ini di halaman web, kami akan menambahkan halaman detail, yang mana yang dapat mencantumkan lebih banyak detail tentang anggota tertentu. Selanjutnya, kita mulai dengan membuat template baru yang bernama details.html. Jadi, kita buka Visual Studio Code, kemudian pada My Tennis Club, kita buka Members, kemudian pada templates yang ini, kita tambahkan lagi yang bernama details.html. Lalu kita enterkan. Kemudian kita membuat yang HTML 5. Nah, setelah kita sudah membuat dari template baru yang bernama details.html, yang ini tadi kita sudah buat, selanjutnya kita akan menambahkan tautan di template semua anggota. Jadi daftar di dalamnya itu allmembers.html itu harus dapat diklik dan membawa itu ke halaman detail dengan ID anggota yang kita klik. Jadi kita buka kembali pada Visual Studio Code. Di dalam My Tennis Club, kemudian Members, lalu Templates di allmembers.html ini, kita tambahkan di sini linknya yang akan arahkan kita ke details.html, ke halaman detail. Jadi di sini kita tambahkan di dalam tag li ini, kita tambahkan tag A, kemudian kita tuliskan have details x.id. Nah, kemudian tag A-nya itu nah, setelah sudah, sekarang kita akan membuat tampilan baru. Tampilan barunya itu di views.py yang akan menangani permintaan masuk ke details URL. Jadi kita kembali di sini. Nah, pada My Tennis Club kita buka Members, lalu kita buka lagi views.py. Nah, di sini kita akan membuat tampilan baru di dalam
views.py dengan menambahkan codingan seperti yang di samping ini. Pada views.py kita sudah menambahkannya. Nah, tampilan detailsnya itu sudah melakukan hal-hal berikut, yaitu mendapat ID sebagai argumen, menggunakan ID untuk menemukan catatan yang benar di tabel anggota, memuat details.html template, membuat objek yang berisi anggota, mengirim objek ke template, dan juga menghasilkan HTML yang dirender oleh template. Selanjutnya, kita akan menambahkan URL. Yang perlu kita pastikan bahwa details itu menunjuk ketampilan yang benar dengan ID-nya sebagai parameter. Sekarang kita pada My Tennis Club ini, kemudian members, kita buka urls.py yang ini. Nah, sekarang kita tambahkan pada baris kedua, yaitu red. Sekarang kita sudah memastikan bahwa path-nya dari urls.py ini kita menambahkan ID-nya ini sebagai parameter. Nah, sekarang tadi kita sudah mengatur, sekarang kita akan membuka pada hasilnya di browser. Lalu kita Ctrl+Shift+R, kita refresh. Nah, di sini karena tidak bisa, jika server sedang down, kita harus memulainya kembali dengan run server perintah pada command prompt. Python manage run server. Kita enter. Nah, sekarang kita refresh kembali. Nah, di sini sudah muncul dari tampilan Django-nya, members. Selanjutnya kita beralih lagi pada Django untuk menambahkan template utama atau Django add nested template. Jadi selanjutnya tag itu akan diperluas. Pada halaman sebelumnya kita sudah membuat dua template. Yang pertama untuk mendaftar semua anggota, dan yang kedua untuk rincian tentang anggota. Jadi template itu memiliki sekumpulan kode HTML yang sama untuk kedua template. Django ini menyediakan cara membuat template induk yang dapat disertakan di semua halaman untuk melakukan hal yang sama di semua halaman. Jadi untuk menambahkan template utama, kita akan membuat template yang bernama master.html dengan semua elemen HTML yang diperlukan. Kita buka Visual Studio Code, kemudian pada My Tennis Club, members, kemudian kita beralih pada templates. Di sini kita klik template, lalu kita klik lagi new file. Lalu kita menambahkan lagi sebuah file yang bernama master.html. Lalu kita enter. Selanjutnya kita pilih HTML5. Lalu di sini kita hapuskan saja. Body. Kita tambahkan lagi tag dari Django. Block content. Block content. Lalu kita tambahkan lagi di bawahnya end block. End block.
Nah, setelah sudah, sekarang kita akan melihat bahwa tag block Django itu di dalam title elemen dan juga body elemennya. Jadi mereka itu menampung dan memberitahu Django untuk mengganti blok ini dengan konten dari sumber lain. Selanjutnya kita akan mengubah template. Sekarang kedua template yaitu allsmember.html dan juga details.html ini dapat menggunakan master.html. Jadi hal ini dilakukan dengan menyertakan template master dan menyediakan template master dengan tag extend. Dan juga menyisipkan satu title block dan juga satu content block. Selanjutnya kita akan edit pada My Tennis Club, kemudian members, kemudian templates, lalu pada all members.html ini kita tambahkan extend. Itu pada detail ini kita mengubah lagi pada My Tennis Club ini. Kemudian members pada details.html kita akan edit seperti ini. Setelah kita sudah mengikuti semua langkah di komputer, selanjutnya kita kembali ke command prompt, lalu kita Ctrl C, kemudian kita Python manage player run server, lalu enter. Setelah sudah kita buka kembali ke browser, lalu kita refresh. Lalu coba kita Ctrl Shift R. Nah, di sini sudah benar. Di sini kita hapuskan. Kita kembali Ctrl Shift R. Di sini. Berikutnya lagi yaitu Django admin index page. Jadi project ini kita membutuhkan halaman utama. Jadi halaman utama itu akan menjadi halaman yang mengarahkan ketika seseorang mengunjungi folder root project. Jadi sekarang Anda mendapatkan kesalahan saat mengunjungi folder root project Anda. Jadi kita mulai dengan membuat template bernama main.html lagi. Di template ini kita klik, lalu kita klik new file, lalu kita namakan filenya main.html. Lalu kita enter. Kita akan membuat tampilan baru. Untuk membuat tampilan baru bernama main yang akan menangani permintaan masuk ke root project. Jadi kita buka views.py. Kemudian kita tambahkan di sini dev main request. Nah, selanjutnya itu tampilan main itu sudah melakukan hal yang memuat main.html yang ini. Kemudian akan menghasilkan HTML yang dirender oleh template. Selanjutnya kita menambahkan URL dan menambahkan tampilan utama ke URL patterns daftar. Kita buka urls.py. Kemudian di sini kita tambahkan path. Kemudian kita kosongkan. Di sini views.main. Name-nya itu bernama main. Nah, setelah sudah, kita akan menambahkan tautan kembali ke utama. Jadi halaman anggota itu tidak memiliki link kembali ke halaman utama.
Jadi sekarang mari kita menambahkan the als member .html template di content block. Jadi pada blok konten ini setelah sudah kita jalankan lagi pada command prompt, Ctrl C, kemudian Python manage.py run start, lalu enter. Setelah sudah, kita buka pada sini, kemudian kita refresh kembali. Di sini masih error ya. Kita diberitahukan pada file D di sini file D Django my tennis club di members pada uls.py. Di sini terdapat kesalahan. Di sini di sini lupa komanya. Selanjutnya adalah Django 4.04 page not found atau halaman yang tidak ditemukan. Jadi, jika kita mencoba mengakses halaman yang tidak ada atau kesalahan 404, Django ini akan mengarahkan kita ke tampilan bawaan yang menangani kesalahan 404 itu sendiri. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menyesuaikan tampilan 404. Nah, pada jendela browser ini, coba kita ketikkan lalu kita slash. Nah, di sini tampil seperti halaman yang pertama, yaitu not find, the resource was not found on this server, yang artinya bahwa halaman ini tidak ditemukan. Nah, jika kita kan ini kita mendapat hasil yang pertama yang ini. Berarti kita ini diarahkan ke Django 4.04 bawaan template. Nah, hal ini dilakukan dalam file settings.py yang dimana di dalam folder proyek. Jadi di sini kita harus menentukan nama host dari mana proyek ini berjalan. Jadi sekarang kita buka pada My Tennis Club, kemudian My Tennis Club ini lagi, kita buka pada settings.py di sini. Nah, di sini security warning-nya sudah benar, yaitu debug-nya itu false, kemudian tanda bintang. Jadi, ketika debug sama dengan false, ini berarti Django ini mengharuskan kita menentukan host yang akan diizinkan proyek Django untuk dijalankan. Nah, di sini kita ubah saja menjadi tanda bintang. Nah, selanjutnya pada My Tennis Club, di sini kita diarahkan untuk membuat satu file yang bernama 404.html pada My Tennis Club, kemudian members, klik templates, lalu kita buat nama filenya 404.html. Lalu enter. Kita pilih HTML5. Di sini kita buatkan title-nya. Yaitu wrong address. Kita akan menjalankan. Kita Ctrl Shift R.
Nah, di sini sudah tampil, oops, I cannot find the file you request. Next, Django add test view. Tampilan tes saat menguji aspek berbeda dari Django mungkin merupakan ide bagus untuk mempunyai tempat untuk menguji kode tanpa merusak proyek utama. Jadi, pertama kita tambahkan tampilan pada views.py yang ini. Di sini kita tambahkan dev testing. Setelah sudah, kita harus memastikan bahwa URL ini masuk ke testing yang akan dialihkan ke tampilan pengujian. Ini dilakukan dalam urls.py. Di sini kita tambahkan path testing. Selanjutnya adalah template test. Di sini kita juga memerlukan template di mana kita bisa play dengan kode HTML dan Django. Jadi di sini kita akan membuat template bernama template.html. Kemudian dalam file template.html ini kita masukkan kode yang berikut ini. Nah, jika kita sudah tuliskan, sekarang kita mencoba pada server dengan mengetikkan di jendela browser ada kata testing. Di sini kita ubah menjadi testing. Lalu enter. Nah, di sini sudah tampil apple, banana, cherry. Nah, itulah penjelasan mengenai display data. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Untuk Django admin akan dibahas pada video yang berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.